Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada saat ini kalian memasuki awal baru ya, masuk tahun ajaran baru yaitu tahun 2021-2022. Dikarenakan di masa pandemi seperti ini, Ibu mohon maaf tidak bisa tatap muka MPLS-nya, tapi menggunakan daring. Untuk itu kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan untuk menjauh daripada pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, di dalam MPLS ini Ibu pertama-tama akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Haji Nia Kurniawati dan memegang pelajaran bahasa Inggris. Dan pada saat ini Ibu ditugaskan untuk memberikan materi MPLS tentang sekolah ramah anak. Di sekolah tentunya kalian harus aman, nyaman, dan tentram. Maka dari itu sekolah membentuk suatu sekolah yang dinamakan dengan sekolah ramah anak. Dikarenakan kita itu harus belajar ya selama 8 jam per hari, maka untuk itu 8 jam akan terasa sangat lebih gitu ya, sangat jauh, sangat lama. Tapi kalau sekolahnya dinyatakan nyaman, aman, dan terkendali, mungkin kalian akan betah diam di sekolah. Baiklah, kita mulai saja, yaitu mengenai materi MPLS tentang sekolah ramah anak. Yang pertama ya, coba didengarkan dulu, atau kalau yang penting silahkan tulis. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan. Jadi sekolah ramah anak itu adalah satuan yang formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, dan nyaman sehingga anak betah untuk berada di sekolah. Di dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, kita harus memperhatikan hak-hak anak, dan kita juga harus memperhatikan apa yang dikerjakan anak, dikarenakan sesuatu yang menjadi perlindungan di sekolah tersebut adalah dari tindakan diskriminasi. Jadi guru, siswa, kepala sekolah, dan stakeholder yang lainnya harus memperhatikan hak-hak anak sehingga tidak ada lagi kekerasan di sekolah tersebut. Oke, hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Dasar Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, di dalam pasal 54 juga dipertegas lagi bahwa tindakan kekerasan tidak ada ya, dilarang, atau yang disebut dengan diskriminasi. Di
Di dalam pasal 70 juga ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Nah, di suatu sekolah juga ada anak yang normal, ada yang disabilitas. Kita tidak boleh membedakan antara siswa yang normal dan siswa yang disabilitas, karena kemampuan kita atau Allah memberikan kepada kita itu hak yang sama ya, mempunyai ekspresi yang sama, mempunyai apresiasi yang sama, dan memberikan potensi yang ada di dalam dirinya yang sangat kuat, sehingga anak tersebut tidak ada perbedaan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang cacat, mana yang normal dan sebagainya. Jadi disamaratakan, tidak ada perbedaan sama sekali. Agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak, atau yang disebut dengan sekolah ramah anak tersebut, atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Ya, ada berbagai macam hak yang kalian harus terima. Yang pertama, hak bermain. Kemudian hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nama, hak status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesamaan, dan hak memiliki peran dalam pembangunan. Jadi banyak hak-haknya yang harus kalian terima. Ya, jadi jangan takut, jangan malu untuk mengutarakan hak-hak kalian, silahkan. Kemudian pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga peserta didik, dalam hal ini anak-anak khususnya, dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual, agama yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus dilakukan oleh semua pihak. Jadi pendidikan itu berusaha untuk mewujudkan cita-cita kalian, untuk mewujudkan keinginan kalian, ya. Silahkan semua berpendapat apapun, jangan merasa risih, jangan merasa malu, jangan merasa takut. Karena sekolah juga akan mempertimbangkan keinginan kalian, pendapat kalian. Ya, jadi silahkan saja ya. Itu lebih bagus. Di dalam pendidikan juga perlu adanya komunikasi dengan orang tua. Tentunya adanya persamaan persepsi. Kadang-kadang siswa yang bolos atau siswa yang tidak aktif di sekolahnya dapat dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga nantinya akan tercapai proses pendidikan. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak: 1. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik, karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak. 3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan sekolah. Konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya,
Selama anak berada di sekolah, anak terutama di dalam berpartisipasi di dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah yang baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah yang menjadi aman bagi anak dan serta memastikan sekolah memenuhi hak-hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi suatu bagian bagi anak setelah dirinya sendiri, ya. Jadi sekolah ini merupakan rumah kedua untuk kalian, ya. Yang pertama rumah kalian sendiri, yang kedua rumah kedua yaitu di sekolah. Maka kalian itu harus betah berada di sekolah. Makanya diadakan sekolah ramah anak. Konsep dari sekolah ramah anak tersebut, kalau kita bisa menghafalnya, ya, gampang menghafalnya, ada konsepnya yaitu dari kata barisan. Barisan. B-nya bersih, A aman, R ramah, I indah, S sehat, A asri, dan N nyaman. Itu adalah konsep daripada sekolah ramah anak. Tentunya kalau semua yang ada di dalam konsep tersebut terlaksana, maka kalian insya Allah akan betah diam di sekolah untuk mengikuti pembelajaran, tidak lelah lagi, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa adanya kekerasan berdasarkan disabilitas, seperti tadi anak yang kurang, kemudian gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan, dan kalian juga harus tahu atau kita rangkum saja, ya, tujuannya. Tujuan daripada sekolah ramah anak: 1. Mencegah kekerasan terhadap anak. 2. Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan di lingkungan yang tidak sehat. 3. Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana atau bencana alam. 4. Mencegah anak menjadi perokok dan nafsa. 5. Menciptakan hubungan antara warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. 6. Memudahkan pemantauan anak selama di sekolah. 7. Memudahkan mencapai tujuan pendidikan. 8. Menciptakan lingkungan hijau dan tertata. 9. Ciri khusus anak lebih betah berada di sekolah. 9. Anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Jadi itu adalah rangkuman dari semua materi yang tadi Ibu sampaikan di dalam sekolah ramah anak. Silahkan kalian pahami lagi, kemudian kalian mudah-mudahan betah di SMA Negeri 8 itu dengan mengeluarkan ekspresi, prestasi, dan potensi yang ada di dalam diri kalian semua. Ya, mungkin materi dari Ibu cukupkan sekian. Sukses selalu, jaga kesehatan kalian dari pandemi 19. Mudah-mudahan pandemi tersebut cepat berlalu dan kita bisa tatap muka kembali, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.